kajian kita berkenaan dengan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam kelompok yang ketiga. Ini yang penting sekali bagi kita untuk betul-betul menghayati kalimat-kalimat ini, ya. Karena kita punya tugas. Karena di dalam agama kita tidak mengkhususkan siapa bertugas. Semua orang-orang muslim, orang yang beriman punya tugas, ya. Ada 4 kata di dalam ayat Al-Baqarah 151 ditambah 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatslu 'alaikum ayatina, membacakan atas kalian ayat-ayat kami, ya. Di dalam surah Al-Jumu'ah, yatslu alaihim ayatihi. Berbeda antara kum dengan hum. Ya, saya sudah sampaikan bahwa kum itu bicara langsung kepada kita, ya. Ayatina, ayat-ayat kami. Kalau Allah mengatakan bahwa Dia kami, itu menunjukkan kebesarannya. Kalau Dia menyebut kami, itu kebesaran, ya. Jadi kalau kita membaca itu mengerti kata-kata dan maknanya itu terasa. Yatslu 'alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dengan kebesaran Allah SWT. Wa yuzakkikum, membersihkan, menyucikan kalian dari perbuatan syirik, dari sifat-sifat yang tercela, ya. Wa yu'allimukumul kitab, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kalian kitab Al-Quran, ilmu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmahnya. Nah, ini tambahan, ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa yang belum kalian dahulu ketahui. Ada 5 bedanya. Apa yang diajarkan? Prosesnya ya Al-Quran, ya. Selama Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, sehingga menimbulkan kata-kata petunjuk dari beliau, ya, baik lisan maupun ketetapan dan lain-lain. Itulah hadis, ya. Selama hidup itu, selama 22 tahun itu dia mengajarkan Quran, ya. Baru setelah Al-Quran dibukukan, ya, sekitar 100-200 tahun baru hadis dia bukukan, ya. Jadi Quran itu dibukukan selama Nabi Muhammad masih hidup. Jadi artinya penulisan Al-Quran
penulisan, bukan dibukukan, penulisan Al-Quran itu di bawah pengawasan beliau, ya. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab Injil 400 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Bayangkan 400 tahun baru ditulis, ya. Itu antara lain yang menguatkan keyakinan orang kepada Al-Quran. Jadi orang yang di luar agama kita, ya, di luar agama kita meyakini sesuatu itu, ya tidak ada kitab yang ditulis semasa Nabi masih hidup, atau katakan kitab Buddha, kitab Hindu, ya, ditulis setelah orangnya tidak ada lagi. Nah, hanya Al-Quran ditulis semasa beliau masih hidup, ya. Nah, mengenai hikmah, ya, hikmah itu ada penjelasan di dalam Al-Baqarah ayat 269, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah banyak kebaikan, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ini salah satu kategori ulul albab, ya. Ulul albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmah man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Dia memberikan hikmah, ilmu yang bermanfaat kepada siapa yang dikenakinya. Dalam fi'il madhi ini, fi'il yang akan datang, ya. Future continuous tense, terus berjalan, ya. Jadi soal hikmah itu soal hidup, soal kehidupan ini yang selalu berkembang dan tumbuh, sehingga hikmah itu muncul, ya, memberikan penerangan kepada umat, gitu. Akan lahir dari pikiran-pikiran orang, pikiran-pikiran yang didasarkan kepada Al-Quran, dan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiyal khairan katsira, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan katsira, khairan katsira. Kalau an itu artinya sempurna, ya. Kebaikan yang sempurna dan banyak sekali. Wa ma yazakkaru, dan tidak didapat mengambil pelajaran kecuali illa ulul albab. Dalam Quran ini ada sekitar 13, ya, 13 kata ulul albab. Nah, nanti kita teliti, ya, ulul albab itu siapa. Walaupun diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia orang yang berhati besi dan cerdas. Jadi hikmah itu kemungkinan muncul, ya. Sering kata-kata ulama besar, ya, sebetulnya itu hikmah yang didasari dari proses belajar. Nah, dari proses belajar, pelajaran dia laksanakan, ya, dia praktekkan, muncul, ya, sesuatu yang disebut dengan hasil daripada amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Ilmiah
amal yang berdasarkan ilmu, dan ilmu yang memungkinkan dipraktikkan. Dari perkembangan ke perkembangan itu sebenarnya ya, kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati orang-orang yang berilmu. Nah, jadi jangan sampai memang dalam praktek kita itu, dalam keseharian itu kita hadiri majlis ilmu ya, kita belajar para guru. Nah, itu sebenarnya kita harus tahu itu perintah Allah di dalam surah At-Taubah, cuman bahasanya lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah 119. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah itu kepada orang-orang beriman, ya, untuk ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah berserta orang-orang yang siddiq. Orang shadiq, ini orang siddiq itu orang yang punya ilmu, ya, punya ilmu dan prakteknya benar. Itu maksudnya. Jadi kita ditugasi untuk beserta dekat dengan orang-orang yang berilmu. Dari siddiq itu menunjukkan orang yang berilmu dan prakteknya benar. Siddiq itu orang yang berilmu, tahu dia dan dilaksanakan dengan benar. Jadi ada perintah kita, ya, untuk selalu dekat dengan ulama, dengan guru-guru, terus belajar. Yang belajar, mengajar, dan belajar lagi. Belajar, mengajar, belajar. Belajar, mengajar, belajar, belajar. Ya, tugas kita itu ya. Nah, di sini dari ayat-ayat mulai 119 sampai 120 sampai yang terakhir itu menunjukkan perkembangan seseorang, ya, perkembangan seseorang yang berilmu. Nah, nanti kita itu perintah Al-Quran itu begini ya, tidak pernah satu ayat itu single, selalu kalau perintah ngikuti hidayah, kita diperintah akan muncul hidayah-hidayah yang lain. Jadi berjalan terus ya. Makanya ulaika ala hudam mir rabbihim. Siapa itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menunjukkan proses, perjalanan ya. Ini panjang. Contohnya di dalam surah Al-Isra 53 ya, kita diperintah untuk ngomong baik ya. Kul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ditambah oleh Rasulullah tabayun, kalau mau ngomong pikir. Kalau kita ikuti terus, semakin hari semakin baik. Muncul hidayah yang kedua di dalam surah Al-Hajj ayat 24. Wahudu ila thayyibatil qaul, akan diberi petunjuk kepada kalimat-kalimat yang baik ya, gitu kan. Jadi kemungkinan orang yang sudah melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Baqarah 153, insya Allah dia akan keluar kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung orang. Ditambah lagi wahudu ila siratil hamid, dan ditambah petunjuk kepada jalan yang mulia. Artinya timbul kata-kata
penyampaian satu yang baik, ya, menuju ke jalan yang mulia. Nah, gitu. Ketiga, muncul lagi di dalam surah Al-Imran, An-Nas 114, ya. Ayat 114, hidayah lagi bagi kita, gitu ya. Karena kita memulai sesuatu yang baik, perkataan-perkataan yang baik diakhiri dengan perbuatan-perbuatan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik, ya. 114. Kalau kita lihat, ya, di dalam 114 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia. Ini artinya orang ini berbicara secara rahasia. Jadi dia ngomong ke orang-orang secara terbuka, ya kan? Secara terbuka maupun ngomong secara diam-diam pasti sama. Nah, gitu. Orang kadang-kadang ngomong di luar ngomong lain, di dalam ngomong lain, beda-beda. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu konsisten baik kepada publik maupun kepada sahabat-sahabatnya secara diam-diam. Jadi di muka ngomongnya benar, di belakang ngomongnya benar, sama, konsisten. Nah, itu ya, itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak akan kami memberi pahala yang besar. Jadi dalam Quran itu ajron kabir, ada ajron kabir, ada ajron azimah, ada ajron karim. Nah, bayangkan saja, memberi pahala yang besar, memberi pahala yang agung, memberi pahala yang mulia. Nah, itu menunjukkan, ya, suatu ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi bukan saja terbatas ibadah-ibadah yang mahdo, ya, omongan kita, ya. Rasulullah sudah memberikan beberapa hadis mengenai bicara, ya. Kalau orang percaya kepada kehidupan akhirat, katanya dia akan ngomong, ya, yang baik-baik. Kalau tidak baik, dia akan diam. Satu, ya. Kalau kebiasaan ngomong kita baik, ya, sampai tua dan selalu melekat di dalam kehidupan kita, sungguh itu pahala yang besar. Ini Nabi Muhammad SAW dalam dua hadis itu, ya. Jadi membangun, ya, cara bicara, isi pembicaraan kita itu akan membuat kita bahagia dengan pahala yang besar. Jadi pahala itu berjalan dengan kehidupan kita, gitu. Sholat baik, berzakat baik, puasa baik, ngomong baik, sama, ya, sama itunya, sama derajat ibadahnya sama. Malah ini yang berlipat-lipat. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin. Tidak ada kebaikan yang banyak min najwahum ila man amar, dari pembicaraan rahasia. Maksudnya itu ada pembicaraan rahasia, ada tidak rahasia. Namun bagi orang-orang yang paham, maka pembicaraan itu sama bobotnya, ya. Illa man amar,
kecuali orang-orang yang menyuruh bisa dokoh sedekah au ma'rufi au islahim bainan nas, ya, nyuruh sedekah, nyuruh yang berbuat baik, mendamaikan, ya, segala pembicaraan yang mengarah kepada perbaikan, apa saja, membangun ekonomi masyarakat, ya, membangun hubungan semakin baik, silaturahmi semakin bermutu. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa mengerjakan itu, ibtigha amardhatillah, melaksanakan itu karena keridhaan, mencari keridhaan Allah. Nah, itu. Mengapa kita ngomong seperti itu? Kecuali mencari keridhaan Allah, ya, kecuali mencari keridhaan Allah. Fasaufa nu'tihi ajran azima. Nah, sekarang diberi petunjuk lagi, jalan lagi petunjuk sampai dengan topnya. Mari kita lihat surah Maryam ayat 50. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Itu bahasa Indonesianya, ya. Lihat bahasa Arabnya, luar biasa, ya. Wa wahabna lahum, dan kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ini lahum. Lahum itu panjang perjalanannya, panjang usahanya, berat mencapainya. Artinya begitu, ya. Jadi kita akan mengerti lakum dengan lahum. Mir rahmatina, sebagian rahmat kami. Bisa saja dia jadi orang kaya, ya, karena tutur bahasanya yang baik, disenangi orang. Bisa dia jadi pejabat, bisa saja dia jadi presiden, ya, karena tutur katanya baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, ya. Mungkin jadi orang kaya, pemimpin, ya, orang yang disenangi, mungkin jadi ulama yang besar, ya, dicintai umatnya, gitu, karena kata-kata yang dikeluarkannya. Dan ini yang lebih lagi, waja'alna lahum, dan kami jadikan mereka lisan sidqin aliyah. Wah, luar biasa ini. Lisan, tutur katanya itu benar, siddiq, benar. Siddiq itu berilmu. Jadi orang yang berilmu, lisannya itu menunjukkan ilmu yang tinggi, ya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jalan terus. Saya 4, ya. Saya kira cukup untuk kita, mudah-mudahan memberikan semangat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika